Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawa hari ini tentang dewasa. Sekeras dan setajam apapun firman Tuhan mengoreksi hidup kita, jika kita mau menundukkan hati dan menerima, maka kita akan bertumbuh secara rohani. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Merasa benar, merasa paling tahu, merasa paling pandai, itu adalah segala atribut membuat kita semakin sombong, membuat kita seperti seorang anak kecil, membuat kita bertumbuh bukan menjadi orang yang dewasa, tapi karakter kita menjadi seorang anak kecil. Dan hal tersebut sering menguasai hati kita dan menguasai pikiran kita, dan kita selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Ibrani 5 ayat 11-12, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi dia ajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Orang yang demikian akan mengunci hatinya dari setiap masukan, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling benar, dan dia tidak mau menerima teguran. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sering kita sebut adalah orang yang suka ngeyel. Dan orang ini, dia menutup diri untuk menerima setiap masukan dari orang lain. Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kita tahu bahwa kita pernah menjadi seorang anak, dan seorang anak itu adalah orang-orang yang ciri-cirinya ya cepat tersinggung, suka dipuji, ngambekan, suka ogah-ogahan. Ini adalah ciri-ciri seperti anak kecil. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Untuk mencapai dan memperoleh segala sesuatu ada proses. Proses inilah yang akan dijalani oleh kita sebagai orang yang percaya. Ada proses waktu, ada proses kesabaran, ada proses ketekunan, ada ketaatan, kemauan, serta kerendahan hati dalam diri kita. Ini adalah proses-proses yang harus kita hadapi, kita lewati sebagai orang yang percaya. Yohanes 13 ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jikalau kita tahu ini, maka kita harus melakukannya. Karena Alkitab bukan hanya mengajarkan kita untuk kita menambah pengetahuan, tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk kita mengubah hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak diri kita. Oleh sebab itu butuh kerendahan hati, butuh masukan, butuh teguran untuk menemplak kita supaya kita sadar dan kita memperbaiki setiap sikap tingkah laku kita yang salah, supaya setiap hari kita kelihatan semakin indah di hadapan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik, waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya tetap beritakan firman Tuhan.
setiap hari kita siap untuk menyampaikan apa yang benar. Tegurlah apabila ada teman kita yang salah, dan nasihatilah kalau ada yang menyimpang, sehingga setiap hari kita selalu dibenahi. Oleh sebab itu, butuh kesabaran, butuh ketaatan sebagai orang percaya, supaya setiap hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang membuat kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Amin.